Halo kawan aksi, ketemu lagi di Bincang di KPK. Nah, sekarang kita akan membahas satu topik yang sebenarnya udah cukup sering banget kita bahas. Dan ini adalah topik yang tetap paling banyak dikepoin sama kawan aksi yang ada di seluruh Indonesia. Dan gak cuma kawan aksi, kadang teman-teman sesama penyelenggara negara, sesama PNS juga sering bertanya tentang satu topik ini. Apa itu? Yaitu adalah gratifikasi. Nah, sebelah saya nih sudah hadir rekan saya dari Direktorat Gratifikasi. Halo Mbak Yola. Halo Mbak Dini. Ini seperti tadi yang aku bilang Mbak Yola, gratifikasi itu setiap kita kemana gitu selalu itu adalah topik yang paling banyak ditanyain gitu. Dan termasuk salah satu topik yang paling deket, paling relate sama masyarakat Indonesia. Karena kan pemberian dalam arti luas. Nah tapi ini aku pengen tahu, orang tuh taunya gratifikasi pemberian. Iya. Nah, bisa lebih detail lagi nggak sih Mbak Yola? Sebenarnya apa sih itu gratifikasi? Sebetulnya kan gratifikasi itu kalau dalam arti luasnya itu memang pemberian aja ya. Hadiah itu juga gratifikasi. Cuman nama gratifikasi itu melekat pada pegawai negeri dan penyelenggara negara gitu. Nah, gratifikasi sendiri itu masih netral di situ nih Mbak Dini. Jadi kita masih belum bicara yang yang tindak pidana dan sebagainya. Berarti dia mah umum aja ya, pemberian adalah gratifikasi. Betul. Sama dengan gitu sama ya. dengan yang melekat ke penyelenggara negara. Pegawai negeri itu. Lalu karena ada nih namanya pasal 12B besar gitu ya yang menyangkut pautkan gratifikasi dengan pidana gitu ya, dengan sanksi. Kemudian adalah yang namanya gratifikasi yang wajib lapor dan yang tidak wajib lapor. Nah ini nih yang menarik. Kemudian karena ada pasal 12B dan gratifikasi itu menyangkut dengan penyelenggara negara, makanya menjadi terpisah. Betul. Ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah cara membedakannya tuh nanti seperti apa? Jadi gratifikasi ini karena maknanya adalah pemberian gitu ya. Luas banget luas sih sekali. itu. Apalagi Indonesia ini kan budayanya ketimuran ya, suka memberi. Iya, suka senang memberi ya. sekali memberi gitu kan. Jadi kita harus memberikan batasan gitu ya untuk mengendalikan pemberian itu supaya nanti pegawai negeri atau penyelenggara negara ini enggak ada konflik kepentingan gitu. Kayak nggak ada gitu. untuk maksud-maksud tertentu. Betul, gitu ya. Gitu. Nah, karena di unsur pasalnya sendiri gitu. Jadi sebelum kita berangkat ke wajib dan tidak wajib lapor, kita masuk ke unsur pasal gratifikasi. Jadi unsur pasal gratifikasi yang bisa terkena pidana itu ada 4 gitu Mbak Dini. Yang pertama yaitu dia adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Kemudian yang kedua adalah menerima gratifikasi. Itu kan masih luas ya. Iya. Pegawai negeri, penyelenggara negara. Kemudian yang Menerima. kedua menerima. Itu masih ya bisa lah saya nerima sesuatu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Oh, itu yang konflik kepentingan tadi. Itu yang berhubungan dengan konflik kepentingan. Itulah kenapa kita harus atur yang unsur ketiga ini gitu. Nah, yang terakhir unsur keempat nih namanya tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Itulah yang bisa kena. Oke gitu. Itu yang makanya tadi kenapa dia sangat dekat dengan penyelenggara negara. Betul. Ya, karena ada unsur konflik kepentingan, terus tidak melaporkan sama menerima yang paling penting ya. Menerima itu. Oke. Nah, tadi juga Mbak Yola bilang yang penting dia melaporkan ke KPK. Berarti ada dong yang nggak perlu dilaporkan, karena tadi kan kita bahas ada 2 nih. Yang pertama wajib dilaporkan. Mungkin secara luasnya ya clear kalau itu berkaitan dengan konflik kepentingan ya udah dilaporkan gitu kan. Nah, yang ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, itu seperti apa sih? Nah, karena memang gratifikasi ini masih kita kendalikan, jadi ada yang boleh nih, gitu ya. Contohnya sebetulnya ada 17 nih Mbak Dini. Ada 17 banyak ya. Ini kategori yang tidak wajib dilaporkan. Tidak wajib dilaporkannya ada 17 ya teman-teman. Jadi 17 ini tercantum di Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 ya. Di situ ada 17 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ada. Ini saya sebutkan beberapa aja ya. Jadi salah satunya itu makanan minuman.
Kalau Oke. yang berlaku umum ya, Mm-mm. misalnya kita lagi ada acara, diundang, kemudian kita dapat makanan minuman. Nah itu Oke, berarti misalnya aku datang ke seminar, terus kan ada snack nih, ada Iya, konsumsi, betul. ada snack, itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, terus yang Boleh kedua, dong. makanan dan minuman clear area Clear, ya. betul. Adalah area yang nggak perlu diwajibin Nggak usah menjadi repot-repot. gratifikasi ya. Oke, Betul. yang kedua, Kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan seminar kit. Kalau misalnya kita ikut workshop, seminar, dapat goodie pelatihan, bag ya. betul, ada isi buku, Mm-mm. ballpoint. Nah itu tidak wajib dilaporkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pernikahan. Nah sebetulnya ini agak rancu Iya. karena ini ada batasannya nih. Mm-mm. Pernikahan, akikah, khitanan atau upacara adat agama lainnya itu batasnya maksimal 1 juta Per orang, per pemberi per pemberi. dari pemberi yang memiliki konflik kepentingan. Oh, oke, Tapi oke, kalau oke. pemberinya bukan siapa-siapa, maksudnya tidak ada hubungan pekerjaan gitu ya, itu bebas berapapun silakan diterima. Tapi kalau memang ada konflik, misalnya saya kenal pemberi ini dari proyek pekerjaan, nah itu batas maksimalnya Misalnya 1 nih juta. Pak Camat nikahin anaknya. Terus saya sebagai vendor yang digunakan oleh kantor kecamatan ngasih lebih dari 2 juta. Nah itu nggak boleh. Itu gratifikasi namanya. Gratifikasi. Yang wajib dilaporkan. Betul. Nanti Tapi oleh kalau under 1 juta, ya Boleh. maksimalnya 1 juta Maksimalnya gitu ya. 1 Tapi juta. kalau saya cuman saudara jauhnya Pak Camat, nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa, Oh, berapapun oke. nilainya. Kuncinya di konflik kepentingan Betul. itu ya. Jadi yang Oke, perlu oke. diingat di gratifikasi itu sebetulnya satu sih, konflik kepentingan gitu. Kalau misalnya pegawai negeri atau penyelenggara negara ini merasa ada konflik, nah itulah yang harus hati-hati dan disampaikan ke KPK. Gitu ya. Masih banyak lagi kan sebetulnya. Tadi Ada 17 makanan, ya? Iya ada 17 ya. Cuman ada makanan, ada makanan. seminar kit. Nah, Betul. tapi pernah nih ada seminar kit yang isinya itu ballpoint, terus buku, terus di dalamnya ada kain batik. Tapi memang semua peserta mendapatkan. Nah, itu apakah wajib dilaporkan atau enggak? Kita lihat penggunaannya ya. Misalnya kalau kain batik itu sebetulnya kan mungkin dia hadir mewakili instansi, ya kan. Betul. Jadi sebagai penerima batik itu bisa dilaporkan ke UPG atau instansinya gitu ya. Unit pengendalian gratifikasi yang memang ada di masing-masing instansi pemerintah betul, ya. sebagai perwakilan Direktorat Gratifikasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau kesimpulannya adalah kalau misalnya ragu, lapor Iya. aja gitu ya. Cuman paling memang yang mungkin paling basic adalah makanan minuman itu nggak usah dilaporin. Betul. Karena nanti takutnya busuk juga nggak sih Iya, kalau udah betul. malah sia-sia jadinya ya gitu. Kalau makanan minuman yang umum, misalnya kita datang ke acara itu sebetulnya nggak masalah kita minum ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita lagi audit, kemudian oleh objek pemeriksaan itu kita dibawain oleh-oleh nih Iya, di dalam iya, mobil iya. gitu ya. Tahu-tahu udah dimasukin ke bagasi mobil. Iya. Nah itu Sering sih kayak gitu sering umum tuh ya, terjadi. umum. Nah itulah yang harus kita hati-hati. Jadi makanannya boleh kita salurkan ke pihak yang lebih membutuhkan gitu. Oke, sebenarnya kuncinya adalah tolak pada kesempatan pertama, Betul. benar nggak Mbak Yola? Tolak pada kesempatan pertama. Betul. Kalau udah menyinggung coy-coy dikit Nah nih, itu aduh, udah mending gak usah dulu, diterima. nggak dulu Betul. ya, nggak usah diterima. Karena sebenarnya pun teman-teman PNS yang ada di seluruh Indonesia juga mungkin udah tahu pada basic-basicnya Iya. seperti apa gitu ya. Cuman ya itu tadi kembali ke Indonesia ini yang Betul. sangat ketimuran sekali. Kadang-kadang kan kalau kita ke daerah tuh oleh-oleh gitu-gitu kan, padahal itu sebenarnya nggak disarankan ya, Iya, justru nggak betul. boleh jatuhnya, tapi dilaporkan saja.